partai politik dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam DPT sampai dengan 2 juta, maka harus memiliki dukungan paling sedikit. Jadi misalnya kita di NTT dengan jumlah DPT pemilu kita terakhir itu 4.008.475, maka kita masuk dalam kategori minimal ada pekerjaan-pekerjaan sampai sekarang kan masih banyak nih. Halo teman pemilih, apa kabar? Semoga teman pemilih dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Jumpa lagi bersama saya Elsa dalam podcast Beta Pilih, ngomong enak tentang pemilu dan pemilihan. Teman pemilih, hari ini kita telah kedatangan narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Divisi Teknis Penyelenggaraan. Mari kita sambut Bapak Eliezer Lomirihi. Hai, selamat siang. Selamat siang Bapak, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Baik ya Pak, ini berarti kali pertama Bapak hadir di podcast Beta Pilih ya? Benar sekali. Ya, jadi teman pemilih, beliau ini sebelumnya menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Kupang ya Pak? Ya, betul. Puji Tuhan. Baik, teman pemilih, hari ini kita akan mendiskusikan ya, membicarakan satu topik yang lagi hangat-hangatnya nih, kita baru lewati beberapa hari yang lalu. Kita akan bahas tahapan tentang penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, Bapak, sampai sekarang kan masih banyak nih teman pemilih di luar sana mungkin yang belum tahu ya bagaimana cara menjadi peserta pemilihan kepala daerah. Bisa dijelaskan, Pak? Baik, syarat untuk menjadi pasangan calon kepala daerah tentu ada persyaratannya. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah kita, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati dan wali kota. Sebagaimana juga telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, bahwa secara garis besarnya telah diatur demikian bahwa di dalam pasal 39 dikatakan bahwa peserta pemilihan kepala daerah itu antara lain yang pertama itu pasangan calon kepala daerah yaitu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta kepala daerah juga bisa dari jalur perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Iya. Nah, oleh sejumlah orang. Nah, berbicara terkait dengan peserta kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, ada lagi persyaratannya. Apa tuh, Pak? Yaitu persyaratannya sebagaimana diatur di dalam pasal 40 Undang-Undang Pemilu kita, dikatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah dengan persyaratan memiliki paling sedikit 20% jumlah kursi anggota DPRD di daerah tersebut. Nah, atau bisa juga mengusulkan kepala daerah dari jalur partai politik dengan menggunakan paling sedikit 25% akumulasi suara sah pemilu anggota DPRD di daerah tersebut. Nah, itu dari jalur partai politik. Iya. Kemudian dari jalur perseorangan itu harus memiliki, ada juga persyaratannya, yaitu sebagaimana di dalam pasal 41 ayat 1 itu terkait pengaturan persyaratan dukungan minimal untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Di situ dikatakan bahwa partai politik dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam DPT sampai dengan 2 juta, maka harus memiliki dukungan paling sedikit yaitu 10%.
dari jumlah penduduk yang termuat dalam DPT, yaitu sebanyak dari jumlah 2 juta tadi. Kemudian berikut lagi bahwa provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap, yaitu 2 juta sampai dengan 6 juta, maka harus memiliki dukungan 8,5%. Habis yang berikut, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap 6 sampai 12 juta, maka harus memiliki dukungan paling sedikit 7,5%. Dan yang terakhir adalah provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam DPT lebih dari 12 juta, maka harus memiliki dukungan paling sedikit 6,5%. Nah, kemudian masing-masing dukungan ini harus tersebar di 50+1 atau lebih dari 50% jumlah kabupaten di provinsi tersebut. Iya. Jadi misalnya kita di NTT dengan jumlah DPT pemilu kita terakhir itu 4.008.475, Iya. maka kita masuk dalam kategori 8,5%. Karena kita ada dalam range 2 juta sampai dengan 6 juta. Nah, kalau kita menghitung angka nilai dari 8,5% terhadap jumlah penduduk yang termuat dalam DPT kita 4.008.475, maka kita mendapatkan syarat minimal jumlah itu yaitu 340.721 dukungan. Iya. Itu yang harus dikumpulkan oleh bakal calon bila mana ingin maju sebagai peserta pemilihan kepala daerah dari jalur perseorangan. Baik. Nah, itu satu. Nah, jadi seperti itu untuk pengaturan peserta pemilu baik dari jalur partai politik maupun dari jalur perseorangan. Baik, Pak. Nah, lalu kemarin tanggal 12 Mei ya Pak, sampai pukul 23.59 itu kita baru saja menutup penyerahan dukungan minimal bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur yang telah dibuka sejak tanggal 8 Mei yang lalu ya. Nah, bisa diceritakan Pak prosesnya bagaimana? Ya, baik. Berbicara terkait penyerahan dukungan syarat dokumen dukungan pasangan calon perseorangan, bakal calon perseorangan, maka ada hal-hal teknis yang harus kita persiapkan terlebih dahulu, mulai dari regulasinya maupun data-data yang akan kita jadikan acuan dalam proses pengumpulan dukungan oleh bakal pasangan calon. Yang pertama adalah bahwa rujukan norma hukum yang mengatur terkait penyerahan dukungan calon perseorangan selain peraturan perundang-undangan sebagaimana saya sebutkan tadi, ada juga pedoman teknis yang telah diterbitkan oleh KPU RI, yaitu pedoman teknis nomor 532 atau 532. Yang mengatur terkait pedoman teknis penyerahan dukungan calon perseorangan. Di situ dikatakan bahwa untuk pengumuman penyerahan dukungan itu dimulai dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Mei. Siap. Kemudian untuk waktu penyerahan dukungan calon perseorangan dimulai dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 Mei pukul 23.59. Nah, tapi sebelum kita ke proses penyerahan dukungan ini, ada hal yang terlebih dahulu dilakukan oleh masing-masing KPU, baik KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Apa itu? Yaitu mengeluarkan keputusan terkait dengan jumlah syarat minimal dan sebaran dari dukungan yang akan dikumpulkan oleh bakal calon perseorangan kepala daerah itu sendiri. Nah, dan KPU Provinsi NTT pada beberapa waktu yang lalu telah juga mengeluarkan keputusan KPU Provinsi NTT nomor 47 terkait dengan penetapan jumlah syarat minimal dan sebaran dukungan yang harus dikumpulkan oleh bakal pasangan calon, yaitu sebanyak 3
340.721 dukungan dan tersebar di 12 kabupaten kota kita. Baik. Berarti KTP yang sudah dikumpulkan sejumlah itu tadi tuh kemudian diupload ke dalam Silon gitu Pak ya? Baik, terkait dengan dukungan yang dikumpulkan itu ada lagi persyaratannya. Iya, apa tuh Pak? Persyaratannya yaitu mereka harus mengumpulkan dukungan itu dalam bentuk format B1 KWK namanya, Iya. yaitu format pernyataan dukungan. Kemudian dilampirkan dalam format itu, wajib hukumnya dilampirkan dengan fotokopi KTP pendukung itu. Nah, pendukung itu sebagai bukti bahwa pendukung itu menyerahkan identitas yang bersangkutan. Satu. Yang kedua, setelah mereka mengumpulkan dokumen itu, maka ada prosesnya lagi. Karena kita tahu hari ini, di zaman modern ini, KPU dalam menyelenggarakan beberapa tahapan itu selalu menggunakan yang namanya aplikasi. Nah, untuk pencalonan, kita menggunakan aplikasi Silon, Sistem Informasi Pencalonan. Nah, sistem informasi pencalonan ini tidak lain adalah untuk mempermudah kerja-kerja kita sebagai penyelenggara dan juga untuk mempermudah kerja-kerja peserta pemilu kita, peserta pemilihan kepala daerah kita. Baik. Nah, itu satu. Yang kedua, dalam Silon itu seluruh dokumen yang tadi mereka kumpulkan itu akan diinputkan dalam bentuk digital ke dalam Silon sebelum dilakukan penyerahan ke KPU provinsi ataupun ke KPU kabupaten kota sesuai tingkatan masing-masing. Terus Pak, kalau sudah melakukan penyerahan gitu, terus langkah selanjutnya apa Pak? Baik, setelah pasca penyerahan dokumen, yaitu dari tanggal 8 sampai tanggal 12 pukul 23.59, maka langkah berikutnya lagi adalah tahapan berikutnya yaitu KPU kabupaten kota atau KPU provinsi yang ada pasangan calon perseorangan akan melakukan yang namanya verifikasi administrasi. Nah, verifikasi administrasi ini adalah untuk memastikan keabsahan dari setiap dokumen yang diajukan. Kemudian, untuk memastikan kebenaran data dan informasi yang ada di dalam dokumen yang pasangan calon kumpulkan, yaitu baik di dalam model B1 KWK maupun di dalam model B jumlah dukungan dan sebaran maupun di dalam surat pernyataan penyerahan dokumen itu. Nah, verifikasi ini juga untuk kita akan melihat terkait status pekerjaan dan juga umur. Kita tahu sendiri bahwa ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dilarang terlibat dalam politik praktis. Apa itu Pak? Seperti PNS, TNI, Polri, atau pejabat negara. Itu kan dilarang oleh undang-undang. Kemudian termasuk penyelenggara negara dilarang terlibat dalam politik praktis. Nah, itu satu. Yang kedua, dari sisi umur. Kita tahu sendiri pemilih yang berhak memberikan hak pilih atau pendukung yang berhak memberikan dukungan itu yaitu mereka yang telah berumur 17 tahun. Atau walaupun belum berumur 17 tahun tetapi sudah kawin. Sudah kawin. Nah, berbicara sudah kawin tentu harus dibuktikan dengan dokumen. Nah, dokumen apakah itu surat nikah atau dokumen-dokumen yang lain yang tentu dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dalam hal ini. Itu satu. Kemudian juga dalam verifikasi administrasi ini juga kita akan melihat terkait dengan alamat domisili yang bersangkutan. Karena di dalam undang-undang kita itu bahwa mereka yang berhak memberikan dukungan itu adalah mereka yang betul-betul berdomisili di wilayah itu. Jadi nggak bisa dari luar gitu ya Pak? Ya, tidak bisa. Jadi misalnya misalnya di Kabupaten Kupang. Kalau ada pasangan calon perseorangan dari Kabupaten Kupang, maka dukungannya akan dikumpulkan hanya betul-betul warga Kabupaten Kupang yang dibuktikan dengan KTP. Baik. Nah, mereka. Nah, seperti itu verifikasi administrasinya. Iya, berarti tadi alurnya setelah dari verifikasi administrasi kemudian ke verifikasi faktual ya. Baik, saya jelaskan lagi. Terkait dengan setelah verifikasi setelah verifikasi administrasi, tentu kita akan menuangkan hasil verifikasi administrasi itu ke dalam berita acara. Nah, dari hasil berita acara itu ada dua kemungkinan.
status yang akan diberikan, yaitu memenuhi syarat jumlah dan sebaran, kemudian tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Nah, bagi pasangan bakal calon yang memenuhi syarat secara administrasi, maka akan dilanjutkan dengan verifikasi faktual. Oh, berarti hanya yang memenuhi syarat yang bisa lolos ya, Pak? Hanya memenuhi administrasi saja, Iya. syarat administrasi saja yang akan melanjutkan ke verifikasi faktual. Nah, kemudian verifikasi faktual, apa itu verifikasi faktual? Nah, saya berikan gambaran, verifikasi faktual itu adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh PPS, kemudian dibantu oleh PPK, untuk bertemu langsung dengan setiap pendukung yang diajukan oleh bakal pasangan calon. Baik. Untuk memastikan apakah mereka betul-betul mendukung atau tidak mendukung. Iya. Nah, seperti itu. Jadi didatangi satu persatu Ya, gitu, Pak? didatangi satu persatu atau biasa istilahnya itu sensus. Sensus, baik. Nah, dan hal ini diatur jelas di dalam Undang-Undang Pemilu kita pasal 48 ayat 3. Berarti agak berbeda dengan yang pencalonan DPD kemarin ya, Pak ya? Ya, kalau pencalonan DPD itu istilahnya sampel. Cuplik, Cuplik. iya, betul, Nah, betul. Gitu. Jadi tidak semua. Iya. Betul. Oh, baik, Seperti baik. itu. Nah, kemudian dari hasil verifikasi faktual ini juga nanti akan dituangkan dalam berita acara. Rekapitulasi dalam berita acara, kegiatan rekapitulasi. Kemudian statusnya juga kemungkinan dua. Yang pertama, memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat. Oh, Jadi kalau di verifikasi administrasi itu memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat. iya, Tetapi hasil dari verifikasi faktual memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat. baik. Nah, bagi yang memenuhi syarat, maka mereka sudah memiliki tiket untuk mendaftar pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Agustus nanti. Nah, Baik. sedangkan bagi yang belum memenuhi syarat, masih diberikan ruang untuk melakukan perbaikan. Baik. Berapa perbaikan? Yaitu sejumlah 2 kali lipat dari kekurangan syarat minimalnya. Iya. Nah, gitu. Oh, berarti bedanya dengan verifikasi administrasi tadi, kalau misalnya bakal pasangan calon ini misalnya tidak memenuhi syarat, artinya tidak ada ruang lagi Tidak untuk ada ruang perbaikan, lagi, Pak ya. Jadi ruang itu hanya ada di verifikasi Verifikasi faktual. faktual. Betul. Baik, 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 baik. Baik, jadi gitu Pak ya, gambarannya kurang Betul. lebih terkait Vermin dan Verfak. Kemudian Pak, tadi sudah sempat disinggung juga, kalau misalnya ada bakal pasangan calon yang berstatus sebagai penyelenggara pemilu atau dia ASN, TNI, Polri, pada tahapan penyerahan dukungan ini bagaimana pemberlakuannya Pak? Baik, sebagaimana yang tadi saya sudah jelaskan dari awal itu, bahwa TNI, Polri, PNS, penyelenggara pemilu, itu dilarang terlibat dalam politik praktis. Nah, sehingga manakala mereka hendak ingin mau menjadi peserta pemilu, maka mereka wajib, yang pertama, untuk penyelenggara pemilu itu wajib menyampaikan surat pengunduran diri sebagai penyelenggara pemilu, paling lambat itu sebelum pembentukan PPK PPS kita. Pak, yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu ini apa saja sih Pak? Ya, penyelenggara pemilu kita itu yang pertama KPU, KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS. Oh, Nah, baik. seperti itu. Iya, Termasuk juga KPPS, penyelenggara pemilu. iya. Kemudian kalau dari jalur pengawasan, yaitu Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Panwascam, kemudian PKD, Iya. panitia pengawasan Itu semua desa kelurahan, dikategorikan sebagai penyelenggara penyelenggara. pemilu. Baik, Nah, dan harus mundur. kalau mereka hendak mau maju sebagai peserta pemilu kada, maka mereka harus menyampaikan surat pengunduran diri sebelum pembentukan PPK PPS. Kemudian untuk yang TNI Polri sama juga, mereka harus menyampaikan surat pengunduran diri. Nah, sedangkan untuk yang PNS, mereka juga wajib melaporkan pencalonannya kepada pejabat kepegawaian setempat, Iya. atau pejabat kepegawaian yang bersangkutan. Nah, seperti itu, bahwa dia hendak maju menjadi peserta pemilu kepala daerah. Nah, dan dokumen-dokumen mulai dari surat pengunduran diri dan juga laporan penyampaian terkait
hendak ingin maju sebagai peserta pemilihan kepala daerah, wajib juga disertakan dalam dokumen pengajuan Oh, berarti pada saat disampaikan pada saat penyerahan. penyerahan. Oh, baik. Seperti itu. Berarti mereka sudah harus menyertakan dokumen itu tadi pada saat mereka datang ke kantor KPU untuk penyerahan ya Pak ya. Betul. Baik. Wah, luar biasa sekali Pak. Banyak ilmu yang sudah kita dapatkan dari sharing hari ini. Terakhir nih Pak, silakan memberikan closing statement dalam podcast kita kali ini. Baik, yang pertama, pemilu atau pemilihan kepala daerah itu sesungguhnya adalah pesta rakyat. Nah, karena ini pesta, berarti pesta kita bersama. Karena di situ pesta rakyat, maka pesta kita bersama. Untuk itu maka kami sangat mengharapkan betul bagi semua teman pemilih untuk menjaga kedamaian dan ketentraman di masing-masing daerah. Memang beda politik itu sudah pasti. Tetapi jangan karena dengan beda politik maka kita terjadi gesekan di masyarakat yang juga merugikan kita sendiri. Iya. Nah, sehingga pada kesempatan ini marilah kita saling menjaga wilayah kita dalam keadaan kondusif, aman dan damai. Satu. Yang kedua, harapan saya bagi peserta pemilu perseorangan yang telah menyerahkan dokumen pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 Mei kemarin, harapan kami dokumen itu betul-betul betul-betul dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan dan sah gitu. Sehingga ketika kita melakukan proses administrasi, proses verifikasi faktual, semuanya bisa dinyatakan memenuhi syarat dan semuanya boleh menjadi peserta pemilu kepala daerah pada tanggal 27 November 2024 yang akan datang. Baik, Demikian. semoga seluruh proses yang sudah kita berjalan saat ini bisa berjalan dengan lancar dan damai ya Pak. Siap. Sampai pada akhirnya nanti kita dapat menemukan pemimpin yang terbaik, hasil pilihan dari warga Nusa Tenggara Timur. Baik, teman pemilih, demikianlah podcast Beta Pilih hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak. Terima kasih juga narasumber. Terima kasih juga para teman pemilih sekalian. Iya, tentunya banyak sekali informasi yang sudah kita dapatkan dari podcast kita kali ini. Teman pemilih, kami ingatkan untuk mari kita sama-sama mensukseskan pilkada kita di tanggal 27 November 2024 nanti. Jangan lupa untuk gunakan hak pilih. Baik, teman pemilih, jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe akun YouTube Podcast Beta Pilih KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk bisa mendapatkan informasi kepemiluan lainnya. Demikian teman pemilih, sampai jumpa di episode Podcast Beta Pilih selanjutnya.